Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu alim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan suatu rahmat hidayah yang luar biasa, yang tiada tandingnya. Keindahan alam seperti ini, dengan bunga-bunga taman yang ada seperti ini, sebagaimana dalam surga-surga Allah yang Allah pernah janjikan nanti. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat, baik syafaat dunia maupun syafaat di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalat yang Ustadz muliakan. Sekarang hari ini, era sekarang ini, kita senantiasa dihadapkan dengan segala apa yang ada di depan mata kita. Bukan lagi keindahan yang seperti ini yang kita hadapi, tetapi keindahan-keindahan yang berbau maksiat. Keindahan-keindahan yang dipamerkan oleh kaum iblis dan jin. Keindahan-keindahan yang sifatnya fata morgana yang ada di dunia seperti ini. Inilah suatu keindahan yang sementara, yang bisa mengelabui daripada mata kita, mata manusia. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka iblis selalu mengganggu kita, menggoda kita dengan memamerkan suatu keindahan surga dunia. Dan yang berujung endingnya adalah suatu kemaksiatan, di mana kemaksiatan itu selalu menonjolkan dengan perbuatan-perbuatan yang sekarang banyak digelutin oleh manusia-manusia zaman sekarang, manusia-manusia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu? Yaitu zina. Zina adalah suatu perbuatan di mana pada dasarnya arti yang sebenarnya adalah suatu perbuatan di mana hubungan seksual antara laki dan perempuan yang belum syah dan belum menjadi muhrim. Tetapi pada sinonimnya zina bukan lagi suatu perbuatan di mana laki dan perempuan ketika berhubungan, tetapi akan bermakna signifikan yang luas sekali. Maka dari itu zina nanti ada tiga, yaitu zina muson, zina khairu muson, zina alaman. Zina alaman pun ada dua, yaitu zina alaman ain dan zina alaman kolbi. Pengertian daripada satu dulu, yaitu yang kita maknai adalah pengertian daripada zina, di mana zina ini adalah yang kita sebut yaitu zina muson. Zina muson adalah suatu perbuatan zina di mana seorang suami istri yang sama-sama, seorang suami sudah punya istri, istri sudah punya suami, mereka sudah ada ikatan suatu pernikahan yang sah, tetapi mereka pada cari pil keluar. Yang laki mencari pil keluar, yang wanita mencari pil keluar. Inilah suatu perbuatan zina yang disebut dengan zina muson. Sedangkan zina khairu muson adalah suatu perbuatan zina di mana mereka adalah suatu hubungan antara laki dan perempuan, tapi dua-duanya belum punya ikatan yang syah, ikatan nikah, baik laki maupun perempuan sama-sama lajangnya. Ini adalah zina khairu muson. Sedangkan yang ketiga adalah zina alaman. Zina alaman ini adalah suatu perbuatan zina di mana zina yang dilakukan dengan panca indera. Jadi indera kita yang dipakai. Sedangkan zina alaman ini ada dua. Sekarang namanya perbuatan zina
di mana kita senantiasa dihadapkan, yang sering terjadi adalah era sekarang ini lebih cenderung mereka melakukan zina yang disebut zina muson. Zina muson adalah perbuatan zina yang dilakukan mereka yang sudah punya hubungan yang syah. Sering terjadi suatu hal yang tidak bisa memuaskan, baik itu dalam nafsi maupun di luar nafsi, baik itu merupakan suatu dalam bekal maupun di luar bekal, yang sehingga mengakibatkan hubungan keduanya tidak harmonis, sehingga endingnya mereka sama-sama mencari kepuasan di luar. Yang lakinya lebih cenderung mencari kepuasan bersama sekretaris yang ada di kantor, yang perempuannya juga endingnya mencari kepuasan dengan para pemuas wanita. Mereka ini masuk dalam kategori zina muson, di mana mereka tidak akan pernah ada henti-hentinya di dalam melaksanakan suatu kemaksiatan ini. Masya Allah. Dalam Al-Quran disebutkan Al-Furqan ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqu athama. Walladzina, dan orang-orang yang la yad'una, tidak mempersekutukan, ma'allahi itu pada Allah, ilahan Tuhan sembahan, akhara lain, wala yaqtuluna, dan tidak membunuh, an-nafsa yaitu orang alladzi haramallahu, yang diharamkan Allah untuk membunuh, illal bil haqqi, kecuali dengan alasan atau yang benar, wala yaznun, yaitu tidak berzina. Di sini disebutkan dengan jelas tentang begitu beratnya perbuatan atau dosa-dosa ketika kita berbuat zina. Sekarang zina ini maknanya banyak sekali. Nanti kalau kita bahas masalah zina, baru kita tahu, antum tahu, ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu. Tidak hanya melakukan suatu perbuatan seksual antara laki dan perempuan, tidak. Tadi yang termasuk zina muson, di antara mereka yang melakukan perselingkuhan, yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya mereka membangkitkan birahi, sampai dibelilah itu obat-obat yang sekarang lagi ngetren itu dipromo, baik di Facebook maupun di mana, diagendakan di situ obat-obat yang bisa merangsang suatu kehidupan birahinya. Birahi ini bukan untuk ibadah, bukan untuk memuaskan istri, tetapi digunakan untuk apa? Untuk membuat suatu perbuatan yang berhubungan dengan zina muson. Masya Allah. Andai kata kita melakukan hal seperti ini, dari niat aja kita sudah mendapatkan dosa. Ini baru dari niat, belum melakukan. Masya Allah. Kalau kita sudah tidak bisa menghindari dengan perbuatan zina muson ini, sekarang timbul lagi suatu perbuatan yang kedua, yaitu namanya zina apa? Zina ghair muson. Zina ghair muson ini adalah akibat daripada zina muson. Kenapa? Zina muson adalah suatu perbuatan zina di mana orang tua sama-sama melakukan perbuatan zina alias selingkuh. Timbullah broken home, di mana broken home ini sehingga orang tua imam tidak bisa mendidik anak, seorang istri ibu tidak bisa mendidik anak. Anak timbul dengan gelagahnya, dengan berbuat segala sesuatu yang anak ini juga melakukan zina, tetapi anak ini belum ada ikatan nikah. Inilah yang disebut dengan zina ghairu muson, di mana perbuatan zina ghairu muson adalah perbuatan yang dilakukan laki dan perempuan, tapi dua-duanya belum ada ikatan nikah, alias masih masa pacaran. Sekarang kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak, dengan adanya aktivitas yang ada di sini, lebih bebas anak untuk mengadopsi atau melihat segala sesuatu yang berbau, yang saja seharusnya dilihat, yang berbau nafsi, berbau nafsu, yang akan membangkitkan segala sesuatu yang gak harusnya dikerjakan, akhirnya dikerjakan. Pacaran itu kalau dulu pacaran cuma lihat aja udah cukup, sekarang enggak. Orang pacaran mencari tempat yang sepi, tempat-tempat semak-semak yang tersembunyi, seperti mana kita lihat semakin malam situasi seperti ini semakin membahayakan. Kenapa membahayakan? Semakin malam maka peluang untuk berbuat zina ghair muson semakin tinggi,
di mana laki dan perempuan yang belum ada ikatan nikah sah, pacaran, bisa sentuh-sentuhan, bisa berbuat suatu anarkis dalam hal indra seperti ini, sehingga menimbulkan segala sesuatu yang akan mengakibatkan suatu hal terjadinya dengan ending zina ghairi mushad. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau sudah seperti ini, siapa yang kita salahkan? Orang tua sudah salah, tidak bisa mendidik anak. Imam juga salah, seorang ayah tidak bisa mengarahkan anak, tidak bisa menjadi imam yang bagus. Al-imanu atu'minu billah, gak ada lagi. Tawakkalahnya sudah hilang. Kemana-mana kita tidak bisa mencari. Anak kehilangan induknya, sehingga anak berjuang dengan sendirinya. Perjuangan anak yang sendiri ini, yang tidak ada kiblatnya, akhirnya apa? Mendatangkan segala sesuatu yang berbau dengan zina ghairi mushad. Masya Allah, tuntutan nanti di akhirat, di yaumul hisab, yaumul mizan. Tuntutlah itu seorang imam. Hai kamu seorang imam, kenapa kamu gak didik anakmu? Kenapa kamu gak arahkan anakmu? Kalau seorang ayah sudah ngingetin sekali, 2 kali, 3 kali, dia tetap ngotot, baru gugur kewajiban. Tetapi kalau gak pernah diingetin, Masya Allah, semua itu akan terjadi. Dan ini pasti terjadi, bukan pasti terjadi lagi, sering terjadi pada generasi sekarang ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau sudah tadi zina mushad, zina ghairi mushad, sekarang yang ketiga zina al-laman. Zina al-laman ini yang sekarang lebih hati-hati dan perlu ibu bapak ketahui. Ini merupakan suatu hal yang rawan akan menjebak kita. Kenapa? Bukan menjebak lagi, tapi sudah mengikat kita. Tanpa sadar kita melakukan, hampir setiap hari berbuat zina al-laman. Zina al-laman ini ada 2. Satu zina al-laman ain, yang kedua zina al-laman qalbi. Zina al-laman ain adalah suatu perbuatan zina di mana kita menggunakan indera kita. Indera mata kita gunakan, atau disebut dengan zina mata. Ketika mata ini melihat segala sesuatu, misalnya sekarang kita melihat di mall, mereka melihat perempuan yang jalan maupun di luar mall, mereka yang tidak seharusnya dilihat dengan pakaian-pakaian seperti apa yang diriwayatkan baginda Rasulullah SAW, di mana riwayat itu benar adanya sekarang. Suatu saat nanti umatku akan berpakaian tetapi seperti telanjang, dan dia tidak menutup auratnya, tapi tambah bangga dengan ketelanjangannya itu. Apa itu? Sekarang kita lihat mereka memakaikan suatu baju-baju yang begitu seksi, jalan-jalan di mall, jalan-jalan di supermarket. Dia tidak malu, bahkan dia dengan etisnya, dengan pedenya, segala sesuatu menunjukkan bahwa postur tubuhnya yang begitu indah bukan dinikmatin oleh seorang muhrimnya sendiri, tapi dinikmatin orang rame-rame, dinikmatin orang banyak. Tanpa sadar, inilah penyebab daripada zina ain, yaitu zina mata. Hal-hal seperti ini yang sekarang sering kita terjadi, di mana kita sering, kalau kita keluar, bapak ibu keluar, coba bapak ibu keluar melakukan zina ain bukan 1 kali, berkali-kali. Makanya jadi anak harus hati-hati, jangan sampai meskipun antum pakai kacamata seperti ini, tidak jadi jaminan akan tetap melaksanakan zina ain. Apabila antum lihat, ketika dilihat Masya Allah, ya Allah, tapi tetap dilihat, alasannya apa? Mubadir Ustadz, kalau nggak dilihat Ustadz. Seperti ini, melihat keindahan postur tubuh mereka, seorang cewek dengan postur tubuhnya yang kelihatan bagus di mall, Masya Allah ya Ustaz, tapi mengintip dari sana. Mubadir Ustaz kalau nggak dilihat, Masya Allah Ustaz. Iya mubadir menurut antum, tetapi sekali hukum ada tetap hukum tetap mengikat. Apa yang dinamakan zina ain, yaitu al-laman ain ini merupakan suatu zina di mana mengikat kita, senantiasa mengikat kita, bukan dalam kemana aja kita diikat. Kenapa? Karena kita punya mata, dan mata ini tidak pernah diam. Mata ini senantiasa melotot kanan kiri. Apalagi antum, anak-anak antum yang suka lagu dangdut dengan konsernya, dengan hal suatu ditontonkan di situ, tubuh-tubuh yang montok, tubuh-tubuh yang seksi. Masya Allah, berapa lama antum mengalami zina al-laman ain?
Sekarang yang kedua, zina al-laman tadi pertama adalah zina al-laman ain, di mana atau disebut dengan zina mata. Sekarang yang kedua yaitu apa? Zina al-laman qalbi atau disebut dengan zina hati. Di hati ini memikirkan imajin ketika kita siangnya kita jalan-jalan di mall, antum jalan-jalan di mall, melihat sosok wanita yang postur tubuhnya bagus. Kemudian malamnya enggak bisa tidur, kacamata dilepas, kemudian tidur enggak bisa tidur lagi. Akhirnya apa? Membayangkan, berimajin seakan-akan berhubungan dengan dia. Dengan hal-hal seperti ini masuk dengan zina al-laman qalbi, yaitu imajin daripada zina hati ini. Kemudian sampai kita terfokus pada segala hal yang berhubungan sebagaimana suami istri. Orang seperti ini, kalau angka baiknya kita selalu menghindar dengan segala sesuatu yang terjadi yang bisa meningkatkan birahi, yang bisa meningkatkan suatu nafsi. Seharusnya nafsu jangan diumbar. Gunakan nafsu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menolak dengan hal seperti ini, menolak perbuatan zina seperti ini? Ada. Dengan cara apa? Obatnya hati, yaitu apa? Termasuk membaca Al-Quran bersama maknanya. Gunakan Al-Quran, kumpulin orang soleh, puasa jalanin, kemudian sholat sunnah dijalankan. Seperti inilah obat-obat hati yang akan bisa menerangi kita, sehingga kita terjauhkan dengan segala perbuatan-perbuatan zina, baik zina muson, zina khairi muson, zina al-laman qalbi, al-laman ain. Kita dijauhkan. Selalu mohon apapun bentuknya perbuatan zina itu, di dunia kita kena azab, di akhirat masih juga kena azab. Perbuatan zina itu yang berhubungan dengan zina adalah suatu perbuatan di mana harus dicambuk 100 kali. Ada satunya harus dihukum dengan rajam. Orang ditanam kelihatan kepala, kemudian dilempar batu 100 kali sampai. Ketika kita kelihatan kepala kita, kemudian dilempar batu 3 kali kita dilempar, udah mati kita. Ini 100 kali. Kira-kira apa jadinya? Artinya apa? Hukum zina yang dilakukan ini dengan hukum rajam maupun hukum cambuk sudah tidak akan bisa melepaskan manusia daripada maut. Pasti akan terjadi maut yang datang. Sedangkan kalau kita mati dalam keadaan dihukum seperti ini, bukannya kita mati dengan husnul khatimah, tapi su'ul khatimah yang kita hadapi. Masya Allah. Semoga kita dijauhkan dengan perbuatan-perbuatan hal seperti ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini, babakan tentang zina ini, yang tadinya belum ngerti, antum belum paham bahwa zina itu ada berapa. Sekali lagi Ustadz ulangi lagi, zina ada 3, zina muson, zina khairi muson, zina alamat. Zina alamat masih dibagi lagi jadi 2, alaman ain yaitu zina mata, yang kedua alamat qalbi yaitu zina hati. Maka dari itu kita bareng-bareng bersama-sama perbaiki diri kita, koreksilah diri kita ini. Agar apa? Agar hati kita di mana kita berada selalu ingat sama Allah. Iman kita selalu ingat pada Allah. Kumpuli mereka orang soleh. Kita datang ke tempat tausiah, ke tempat majelis sholawat. Sehingga apa? Sehingga perbuatan zina akan lepas dari pikiran kita. Tempat-tempat seperti ini indah memang, surga dunia memang, tetapi kalau kita tidak bisa menggunakan tempat ini dengan baik, maka akan terjadi suatu zina. Tidak menutup kemungkinan zina akan berkembang pada apa? Apakah kalau sudah begini tempatnya salah? Tempat tidak salah. Tempat ini salah? Tidak salah. Tetapi oknumnya, orangnya yang gak punya iman, sehingga apa? Tergiurkan dengan fata morgana yang diiming-iming oleh iblis dan setan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mari kita berbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berbanyak kita beristighfar, mohon kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Berbanyak kita bersolawat dengan solawat yang sebenar-sebenarnya solawat. Apapun yang kita lakukan, lisan kita lakukan dengan menguming segala sesuatu yang menyebut nama lafaz-lafaz Allah dan lafaz Al-Quran. Insya Allah satu huruf, satu ayat akan ada pahalanya sendiri. Ingat, kalla idza balaqati taraq wa kila man raqwadana anahul firaq. Apapun yang terjadi, kita hidup, segala yang bernyawa pasti akan mati.
Kalau kita hidup, nanti kita pasti akan mati. Tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan waktunya, jam berapa, tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat maut pun tidak ada yang tahu. Maka dari itu, siapkan diri kita dari sekarang, dan kapanpun kita dipanggil, kita harus siap dalam keadaan mudah-mudahan dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Ayo beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, wa wahabli rizqan wasi'a, wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa dijaga diri kita dari segala perbuatan yang Allah tidak ridhai, Allah tidak kehendaki. Senantiasa diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipisnya iman yang merongrong diri kita. Iblis disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hati kita senantiasa menuju apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.